Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi berencana untuk memanggil dua lembaga penelitian yang dalam waktu berdekatan mempublikasikan hasil surveinya yang berbeda signifikan dan mencolok terkait dengan Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal ini saya akan berbicara dengan Ketua Persepi Bidang Hubungan Kelembagaan Burhanuddin Muhtadi. Halo, selamat sore Prof. Burhan. Sore Iqbal. Prof, ini berbicara soal apa yang Persepi lakukan, yakni terkait dengan pemanggilan kedua lembaga survei ini. Sebenarnya sebelum saya menanyakan terkait dengan dasarnya, tentunya apakah dengan pemanggilan ini bahwa Persepi menganggap bahwa ada kejanggalan dari hasil survei tersebut? Ya, pertama bagaimanapun kedua lembaga yang merilis itu adalah anggota Persepi. Pertama adalah Poltreking, kedua adalah Lembaga Survei Indonesia. Jadi Persepi punya hak untuk memanggil anggotanya ketika rilis yang mereka sampaikan bertolak belakang satu sama lain. Dan karenanya seperti umumnya, seperti biasanya, kalau ada kejadian semacam ini, di mana survei dilakukan pada rentang waktu yang kurang lebih sama, kemudian menghasilkan kesimpulan yang berbeda secara statistik, tentu kita berhak untuk meminta penjelasan lebih jauh dari LSI maupun Poltreking. Tapi apakah mungkin terjadi ketika ada hasil yang bertolak belakang, mengingat bahwa memang dari hasil yang dilakukan oleh LSI maupun dari Poltreking ini kan tentunya mungkin ada penilaian atau pengambilan sampel secara berbeda begitu. Apakah itu mungkin terjadi atau justru tidak akan mungkin terjadi dengan hasil yang cukup signifikan berbeda? Gini, kalau misalnya dilakukan dengan metode penelitian yang saintifik, yang memakai metode dan kaidah yang bisa dipertanggungjawabkan, seharusnya kalaupun toh ada perbedaan, itu tidak sampai lebih dari margin of error. Jadi perbedaannya seharusnya tidak bertolak belakang seperti yang kita saksikan dalam rilis kedua lembaga tadi. Makanya seperti umumnya kalau kita mendapati lembaga anggota Persepi mengeluarkan rilis pada rentang waktu yang sama tetapi kesimpulannya bertolak belakang, itu kami biasanya memanggil. Jadi ini bukan kali pertama, Mas. Dalam beberapa kali event kita memanggil lembaga-lembaga anggota Persepi yang merilis pada waktu yang nyaris bersamaan tapi hasilnya bertolak belakang. Dalam Pilpres kemarin kita juga panggil beberapa anggota kami yang rilisnya berbeda. Kemudian juga dalam Pilkada 2020, bahkan dalam 2014 ketika beberapa lembaga merilis hasil quick count yang luar biasa berbeda dengan umumnya lembaga anggota Persepi, maka kita panggil juga. Dan ujungnya kita temukan pada saat itu ya satu kesalahan sistematik yang parah sekali, ya, bahkan ada intensi untuk mengelabui publik, dan karenanya pada saat itu ada 3 lembaga anggota Persepi yang kita pecat dari keanggotaan karena mengeluarkan quick count abal-abal. Jadi kita nggak pernah main soal integritas. Jadi kalau misalnya ada lembaga merilis pada waktu yang bersamaan dengan mengklaim melakukan penelitian atau riset atau survei dengan metode yang kurang lebih bersifat probability, harusnya hasilnya tidak bertolak belakang. Makanya wajar dong kalau kemudian kami sebagai induk organisasi LSI maupun Poltreking akan meminta penjelasan lebih jauh dari mereka. Kalau Prof. Burhan tadi mengatakan bahwa ini bukan pertama kali terjadi dan sudah ada yang sampai dipecat. Nah, di kalangan masyarakat sendiri banyak anggapan yang mengatakan bahwa lembaga survei ini dibayar untuk menggiring pilihan ke calon tertentu. Respon Anda bagaimana? Apakah ini memang benar-benar sudah hal yang biasa sehingga membuat masyarakat jadi seolah-olah jadi semakin tidak percaya dengan adanya survei-survei dengan berbagai lembaga survei begitu? Ini Mas, kalau bekerja sama dengan pihak ketiga, itu kode etik kami itu tidak melarang. Jadi tentu saja masyarakat juga harus dicerdaskan bahwa survei itu sangat memakan ongkos yang tidak murah. Karena bagaimanapun melakukan penelitian dengan metode yang bersifat probability itu tidak gratisan. Jadi kode etik kami tidak melarang.
anggota kami untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun. Dan itu sesuai dengan WAPOR, ya, World Association for Public Opinion Research, induk semang kami yang juga memperbolehkan lembaga-lembaga untuk bekerjasama dengan pihak lain. Yang menjadi aturan main dalam kode etik kami adalah soal metodologis. Jadi siapapun boleh bekerjasama dengan pihak manapun, tetapi ada aturan main saintifik metodologis yang tidak bisa diterabas. Nah, itulah aturan mainnya. Jadi kalau misalnya aturan main itu diikuti, siapapun yang meminta survei itu pasti hasilnya mirip. Itulah yang selama ini kami pegang. Contohnya seperti apa untuk metode yang tentunya bisa tentunya menggiring begitu ya, dalam tanda kutip menggiring masyarakat untuk memilih salah satu bisa kita katakan sebagai yang membayar begitu ya, mengajak kerjasama pihak ketiga yang ikut bekerja sama untuk melakukan survei ini sehingga bisa masyarakat itu ibaratnya bisa tergiring untuk bisa memilih calon tertentu. Itu bagaimana caranya sehingga kita itu bisa dipercaya oleh persepi terkait dengan apa yang sudah dilakukan? Maksudnya apa tuh, Mas? Saya nggak paham pertanyaannya. Jadi maksud saya itu bagaimana bisa persepi itu membolehkan pihak ketiga untuk bisa bekerja sama sehingga kita itu bisa yakin bahwa yang udah diambil itu menjadi sesuatu yang patut dipercayai begitu sampelnya. Ya, jadi gini Mas, pertama itu rekam jejak nggak bisa bohong, ya. Jadi cek saja lembaga-lembaga yang selama ini melakukan rilis survei, kan ada benchmarknya. Jadi kalau rilis survei sebelum pemilu kan tinggal dibandingkan ya dengan hasil pemilu, apakah prediksinya tepat atau tidak tepat. Jadi kalau misalnya mereka menjual kepercayaan dengan mendagangkan hasil prediksinya, saya kira tidak akan lama usianya. Jadi tidak akan banyak ya orang yang percaya, dan karenanya tidak akan bisa berusia panjang lembaga semacam itu. Nah, karenanya persepi melihat dari sisi mekanisme atau kaidah saintifiknya saja, dicek misalnya wording pertanyaannya seperti apa, proses pengambilan sampelnya seperti apa, apakah ada bias ataukah tidak. Kemudian misalnya dalam kasus di Jakarta seperti yang Anda tanyakan malam ini, itu dicek berapa sampel aslinya, berapa banyak responden penggantinya. Nah, itu semua bisa dicek. Dan Dewan Etik kami beranggotakan para profesor dari kampus-kampus yang memiliki integritas dan profesionalisme untuk mengecek ya sejauh mana kompetensi dan integritas lembaga-lembaga survei yang berada di bawah payung persepi. Jadi sesederhana itu. Tapi ada kemungkinan nggak sih Prof kalau hasil dari dua lembaga survei ini yang sangat berbeda jauh ini ada kaitannya dengan memang suara dari masyarakat yang ada di wilayah Jakarta ini masih dinamis? Ya, jadi pertama begini ya, Jakarta memang agak beda dengan provinsi lain. Pertama karena Jakarta itu populasinya pertama memang cukup besar tetapi berada dalam geografi yang tidak terlalu sulit. Jadi berbeda misalnya dengan provinsi-provinsi lain yang cenderung besar dan sulit untuk melakukan semacam canvassing untuk bisa mempenetrasi ya seluruh pemilih yang ada di provinsi yang besar geografinya. Kalau di Jakarta itu kecil. Jadi geografinya itu relatif tidak besar, kemudian masyarakatnya cenderung well connected, well informed dengan isu-isu yang berkaitan dengan masalah publik ya. Tingkat pendidikan dan pendapatannya 5 kali lipat lebih baik ketimbang nasional. Kemudian mereka juga sangat terkoneksi dengan informasi sehingga perubahan-perubahan atau dinamika elektoral biasanya sangat tinggi di Jakarta. Jadi saya sendiri tidak kaget ya, misalnya kalau ada temuan yang menunjukkan dinamika elektoral yang cukup tajam antara bulan ini dengan bulan sebelumnya.
Nah ini berbeda dengan provinsi lain. Provinsi lain karena geografinya lebih sulit dan tingkat pendidikan pemilihnya juga lebih rendah, itu biasanya dinamika elektoralnya tidak sefluktuatif Jakarta. Nah kalau di Jakarta itu sangat fluktuatif. Oke. Tetapi masalah yang kita diskusikan sekarang kan begini Mas Iqbal. Dua lembaga melakukan survei pada waktu yang nyaris bersamaan. Hasilnya bertolak belakang. Nah itu artinya tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada salah satu yang ngawur kan begitu. Nah karenanya perlu dicek. Pertama ya, kita cek responden kategori asli dan responden pengganti. Karena lagi-lagi karakteristik pemilih Jakarta yang sangat terdidik dan saat yang sama juga 5 kali lipat lebih lebih berpendapatan menengah ke atas, itu memungkinkan mereka untuk tidak mudah diwawancarai. Jadi pengalaman kami sebelumnya, respon rate atau tingkat kebersediaan warga Jakarta untuk diwawancarai dalam survei itu relatif lebih rendah dibanding provinsi lain. Nah kalau misalnya responden asli yang terpilih secara acak itu tidak bersedia diwawancarai kemudian diganti oleh responden pengganti yang tidak memiliki karakteristik yang sama dengan pemilih asli, responden asli, maka kemungkinan akan menyumbang non-respond rate dan itu akan menyebabkan error. Nah itu pasti kita cek tuh. Ya, responden pengganti apakah memiliki karakteristik yang sama atau tidak dengan responden asli yang gagal diwawancarai. Satu. Yang kedua dicek wordingnya. Kuesionernya itu mengarahkan atau tidak. Misalnya pertanyaannya diarahkan untuk memilih calon tertentu. Itu pasti akan ketahuan kalau kuesionernya kita audit secara forensik dan metodologis. Yang ketiga, penempatan pertanyaan atau question order itu akan kita cek. Termasuk misalnya apakah responden dalam survei yang dilakukan oleh kedua lembaga tadi itu ditemani oleh pihak lain atau tidak. Karena unit analisis survei itu individu. Jadi kalau misalnya yang terpilih secara acak adalah istrinya, tetapi suaminya ikut menemani dalam wawancara survei, itu juga menyumbang error. Apalagi kalau ditemani sama ketua RT, ketua RW, lurah, itu jelas akan menyumbang error. Dan karenanya kita biasanya menyarankan dalam analisis enumerator untuk men-take down responden yang diwawancarai jika ditemani oleh pihak lain. Jadi semuanya itu akan kita cek ya, dalam waktu dekat. Persepi sudah mengundang para ketua Dewan Etik untuk rapat bersama berkaitan dengan kasus di Jakarta ini. Dan ini bagian dari pertanggungjawaban Persepi. Insya Allah hasilnya akan diumumkan apakah ada systematic error ataukah non-systematic error. Nah, apa itu systematic error, Mas Iqbal? Yaitu satu kesalahan, satu galat yang bersifat sistematik. Entah sampling frame-nya yang salah, entah misalnya karena responden pengganti yang besar, terlalu besar, dan tidak mewakili atau memiliki kesamaan dengan responden asli, ataupun yang lain, atau non-systematic error. Non-systematic error itu galat yang bersifat random. Nah, saya khawatir salah satu di antara dua lembaga itu mengalami systematic error. Nah, kita belum punya bukti untuk mengatakan itu. Karenanya kita harus lebih sabar untuk menunggu proses ya investigasi yang akan dilakukan oleh Dewan Etik. Baik, tentunya sama-sama kita menunggu bagaimana hasilnya nanti setelah pertemuan antara Persepi dengan dua lembaga tersebut. Terima kasih Prof. Burhanuddin Muhtadi, Ketua Persepi Bidang Hubungan Kelembagaan, telah berbicara dengan kami di sore hari ini. Sama-sama, Mas.